mengundang collab Logika Dokter Amnon. Apa kabar dok hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, dan pastinya guys hari ini kita tahu bahwa proses vaksinasi sedang berjalan dok ya. Dan fase 1, 2, hai mau ketiga guys. Nah kita mau tanya sama dokter nih terkait dengan proses vaksinasi di Peduli Lindungi. Kenapa sih perlu vaksinasi? Kenapa sih harus vaksinasi? Nah terkait dengan COVID-19 pastinya dokter kita akan coba ulas ini ya dok ya. Ya. Nah kita mau tanya dulu sama dokter, apa sih manfaat dari vaksinasi nih dok? Yang sudah kita jalankan. Oh, iya. Terus kenapa sih harus vaksinasi? Memang Iya. sih COVID, tapi apakah itu juga bisa menuntaskan atau setidaknya ada hal terkait pentingnya proses vaksinasi 1, 2 dan sampai 1 sudah mulai ketiga guys. Gimana ini dok? Ya, kalau masalah vaksin itu kan masalah ketahanan kesehatan. Ketahanan kesehatan, oke. Ketahanan kesehatan itu ada ketahanan individu, Oke. ada ketahanan kelompok. Oke. Ya. Nah, jadi intinya adalah untuk mencegah penyakit supaya nggak bermanifest tubuhnya. Tidak menyebar juga ya dok? Ya, kalau ketahanan individu itu kan Ya. dengan pemberian vaksin, maka di tubuh kita itu akan terbentuk antibodi untuk Antibody. melawan kuman tersebut. Oke, dari proses vaksinasinya ya, apa manfaatnya ya? Penyakit vaksin itu biasanya untuk infeksi, ya. Oke, berarti Ya. proses vaksinasi itu untuk infeksi. Infeksi. Nah, apakah COVID juga disebut Kalau infeksi? COVID-19 ini Aha. kan jelas infeksi yang Oke. disebabkan oleh virus, coronavirus, Aha. gitu loh. Nah, jadi ya ditemukanlah vaksin dari virus yang dilemahkan atau dari sel RNA-nya yang dibentuk sedemikian Ya. sehingga begitu kita tersebut untuk kita membentuk antibodi Ya. untuk melawan virus yang masuk Ke dalam kita. tubuh. Itu. Nah, Ya. vaksin ini secara umum bekerjanya seperti itu. Kan nggak hanya vaksin Apapun ya, bukan vaksin COVID-19 COVID aja ya. Dari dulu kita juga tahu kok ada vaksin BCG, Ya. TBC, vaksin polio, Iya. dengan kan ada dulu imunisasi polio. Oke. Ya, banyak vaksin. Artinya vaksin itu untuk membentuk ketahanan tubuh kita setelah penyakit. Nah, Itu ketahanan individu ya. Ya. Nah, kalau ketahanan Golongan, masyarakat, berarti iya. kan setiap orang yang datang ke Indonesia, baik di darat atau di darat, Ya. harus dikarantina dulu selama Oke. masa pandemi ini. Dikarantina dulu untuk memastikan tidak ada penyakit, tidak ada penyakit. Nah, setelah selesai karantina, baru dilepaskan lagi, dibebaskan baru untuk karena masuk mereka- ke wilayah Indonesia. Dan itu kan ketahanan nasional, itu kan. oke, berarti Ketahanan. ada proses karantina ya. Iya. Jadi sudah yang ditentukan karantina di luar Iya. berapa, ini berapa. Iya. Dan jelas Bedakan mereka ya, juga orang luar juga udah divaksin ya. Bedakan ya Iya. antara karantina dan isolasi. Oke guys, berarti kita tahu dong apa sih antara bedanya isolasi dan karantinanya dok. Jadi begitu orang masuk ke wilayah Indonesia, Iya. baik melalui darat, Mhm. laut atau Udara. udara, maka dia itu dites dulu. Oh, dites. Ini selama pandemi ini ya, Iya. dites dulu PCR-nya. Oke. PCR untuk tes dia positif COVID-19 apa enggak. Oke, Gitu loh. PCR. PCR. Nah, ini seperti yang kita lakuin nih ya dok. Iya. Nah, kita Pernah. Iya, kita kan sebelum syuting ini kan kita melakukan PCR Oh dulu. iya, maksud aku Nah. gini loh, emang pernah Om Yong di PCR untuk beda itu. Beda? Oh, PCR tanggal luar beda? Kalau kita tadi kan pemeriksaan antigen. Antigen, oke. Untuk memastikan saat ini Aha. kita nggak ada tertular COVID. Nah, karena itu mau ada acara kan, Ya. antigen nanti Antigen. antigen negatif, Ah. Om Yong negatif. Negatif. Sehingga Dan kru kita nih guys juga negatif. Ya, Sudah. kita untuk syuting ya. ini kita beranilah buka masker, ya. gitu kan area tertentu, Area tertentu aja ya. Nah, yang saya maksud tadi itu, ketika orang masuk ke Indonesia, Ya. baik melalui darat, laut atau udara, maka dites dulu PCR-nya. Oke. Kalau dia positif, berarti dia harus diisolasi. Isolasi. Isolasi. Nah, kalau dia negatif, berarti dia harus dikarantina. Karantina selama, Oke. ya tergantung. Kalau yang kemarin kan ada yang selama 7 hari, ada yang selama 7 hari. Sekarang kan kebijakannya selama 5 hari. Gitu loh. Tergantung lah, tergantung situasi kan. COVID ini kan penyakit baru ya. Kalau kemarin untuk
Varian Delta, ya varian Delta. Masa inkubasinya agak panjang, maka karantina 3 hari. Ya. Nah kalau masa inkubasinya cepat, maka karantina juga cepat. Cepat. Jadi di karantina, jadi di Ya. tes dulu, Oke. kalau negatif, berarti di karantina. Karantina. Setelah Apa- di karantina Aha. nanti dites lagi, dites lagi. Oke. Kalau dia positif, Aha. berarti dia masuk ke isolasi. Tapi kalau dia negatif, ya udah lah, boleh pulang, bebas gitu. Oke, berarti Banyak aha. kemarin tuh kasus-kasus awal-awal tahun Covid, nah, ini iya. ya. Jadi yang Omikron, Iya. Omikron Aha. apa namanya dites negatif, dan kemudian beberapa hari kemudian saat karantina positif ya sudah, berarti dia masuk ke isolasi. Isolasi. Nah, Jadi jadi perbedaan antara perbedaan isolasi isolasi dan dan karantina. Jadi kalau isolasi itu memang sudah terinfeksi COVID-19. Iya. Kalau betul. karantina berarti Yang belum yang yang baru datang ke iya, Indonesia. yang baru datang ke Indonesia tapi tidak terinfeksi Iya. COVID-19. Tapi ketika prosesnya karantina ternyata akan pulang nih, misalkan akan kembali ke masyarakat atau ke rumah nih setelah pulang dari luar negeri, ini ternyata dibilang positif, jadi masuknya ke isolasi lagi. Isolasi. Oke guys, jadi perbedaan antara isolasi dan karantina seperti itu guys. Jadi buat mereka yang memang positif masuknya ke isolasi. Buat mereka yang negatif ketika pulang dari luar negeri itu masuknya karantina. Nah, kalau dari karantina ternyata hasilnya positif lagi, masuk lagi ke isolasi. Nah, itu guys, jadi proses isolasi dan karantina jelas beda. Dan pastinya ini juga untuk mencegah penularan ya. Iya. Karena dari luar negeri, karena kita nggak tahu kan gejalanya ini kan Iya. pakai proses ya. Nah terus untuk pengendalian Oke, pengendaliannya. penyakit ini kalau menurut saya pribadi Indonesia itu jauh lebih canggih ya dibandingkan negara-negara luar ya. Kenapa dok lebih canggih? Alhamdulillah sih kalau kita dibilang lebih Iya, canggih. karena kita Kenapa? punya- Apa yang menjadi suatu Karena kita canggih buat punya Indonesia? ya, karena kita punya aplikasi peduli lindungi. Oke, peduli lindungi. Ya, jadi aplikasi ini real time ya bisa diakses oleh seluruh penduduk Indonesia. Se-Indonesia ya. Jadi begitu terdiagnosis positif PCR, Ya. maka di aplikasi ini itu ada warna hitam. Oke, jadi warna udah ada hitam kode atau tanda ini, ya. Ya, warna hitam ini menunjukkan orang itu harus isolasi. Harus isolasi, yaitu tadi minimal 5 hari kan. 5 hari selama 5 hari itu akan hitam karena di blok aplikasinya, sehingga selama 5 hari itu diperiksa tempat lain walaupun negatif segala macam tetap nggak bisa masuk ke aplikasi karena dia harus isolasi. Dan kemudian Dengan jangka waktu yang udah 5 ditentukan. hari, 5 hari ya. 5 hari baru boleh lagi ikut. Kalau seandainya udah negatif ya Aha. udah berarti dia udah mulai Sembuh. hijau. Udah hijau. Kan? Tapi kalau dia nggak pemeriksaan ulang, maka nanti dalam 10 hari warnanya akan hijau kan. Oke, berarti kan jadi seperti semua atau kondisi sehat Iya, ya. artinya pengendalian COVID di Indonesia dengan aplikasi itu sangat Lebih mudah sangat terdetek ya dok. Iya. Jadi setidaknya ketika kita sudah PCR ya atau dites di sini nih hasilnya positif dan negatif itu sudah masuk ke peduli lindungi ya. Jadi peduli lindungi udah langsung terdetek bahwa ada di peduli lindungi yang memang terinfeksi COVID-19. Ya, jadi gampang banget sekalian mendetek. Kadang-kadang juga kita karena kita juga sebagai satgas di COVID-19 ini dok. Pernah dari hasil PCR yang dilakukan oleh puskesmas di kecamatan yang lain-lain, selalu mereka bertanya gini, hasilnya gimana dok? Lihat aja di peduli lindungi. Iya, karena Jadi- real time. real time. Datanya masuk ke situ. Oke, nah itu dia. Jadi maksudnya udah otomatis mudah kita lihat jadinya ya. Tidak perlu kita ngecek lagi hasilnya. Biasanya kan 1 hari ya. Misalkan 1 hari kita nggak perlu balik lagi, tapi kita udah dapat jawaban dari peduli lindungi. Jadi itu bisa ngedetect atau positif atau Iya, negatif dari hasil itu ya dok. Jadi dari laboratorium Iya. di input datanya ke aplikasi New All Record. Nah, New All nanti- Record, nah. Ya, dari aplikasi New All Record ini langsung ditarik oleh peduli lindungi. Aha. Nah, kalau seandainya begini, maka datanya akan diblok selama 5 hari, nggak boleh lagi untuk ke data. Gitu loh. Karena diharapkan harus isolasi. Oh gitu. Dia tidak bisa beraktivitas. Maksud dalam arti tidak aktif. Kalau positif harus isolasi dong. Iya, ada yang lain. harus isolasi. Nah, itu
tanda-tandanya isolasi dari Peduli Lindungi apa dok? Apa memang udah jedanya 5 hari atau 10 hari atau yang dari Peduli Lindungi? Jadi selain itu, Iya. kalau udah positif ya isolasi bisa Iya. bisa isolasi mandiri, juga masuk ke aplikasi satu lagi, aplikasi telemedicine namanya. Telemedicine. Jadi kalau positif PCR itu masuk ke aplikasi telemedicine. Nah nanti pihak orang yang tadi positif itu akan dikirim obat. Oke, berarti dapat obat juga ya? Dari Berarti dapat aplikasi obat dari aplikasi Peduli Lindungi kalau memang orang tersebut positif Iya. dan langsung dilayani dengan Iya. obat tadi dengan online-nya juga ya. Karena sekarang sistemnya secara online, data juga online bisa kita lihat dan pengobatannya juga konsultasi juga boleh bisa ya dok? Bisa. Bisa online melalui Peduli Lindungi tadi. Wow, jadi sangat-sangat bukan artinya sangat mudah, tapi kita memudahkan Benar. ya, Ya, para penderita COVID-19 untuk bisa konsultasi tentang obat, terus mengenai hasil positifnya atau negatifnya. Jadi dalam satu line ini nih, ya, dalam satu aplikasi Peduli Lindungi, ya pasti kita bisa ikut gabung atau Iya. jadi mengetahui. Nah ini juga Iya. kita live nih guys. Ya, selain tadi hasil PCR, Iya. hasil vaksin pun Vaksin. juga kan otomatis Ah. ini dan dapat sertifikat kan? Iya pasti dapat sertifikat. Jadi sertifikat 1, sertifikat 2 ya. Ya, Ada. sertifikat 3 kalau Ya, booster. kalau sudah 3 booster, pasti kita dapat sertifikat. Makanya saya bilang canggih, aplikasi Indonesia jauh lebih canggih dibandingkan di Amerika. Oh, guys, Amerika kota yang adik kuasa, Iya, adik benar. negara, segala adik-adiknya lah ada di Iya. Amerika. Tapi ini kita menjadi Iya. salah satu pelayanan Jadi, COVID-19 yang canggih ya Iya, dengan aplikasi Peduli Iya Lindungi. benar. Nah, jadi pengalaman pribadi ya. Oke, gimana, Dok? Desember kemarin, Oke. saya kan ke Amerika. Ke Amerika. Nah, itu kebetulan ada vaksin COVID booster. Booster. Nah, terus vaksin pertama di Indonesia, Oke. vaksin kedua di Indonesia, Oke, vaksin vaksin ketiga di ketiga. Amerika, Aha. dikasih cuma kartu, kayak kartu berobat Oke. puskesmas tempat Kartu dulu, kecil ya. kartu kecil, Ah. gitu. Jadi nggak secanggih Indonesia lah, nggak online. Nggak online di sana Nggak juga? online, nggak Ada dapat sertifikat. Oh, Cuma jadi dapat kartu aja. Tanda sudah divaksin doang. Ada kartu, jadi ada kartu. Iya, gitu. tanda saya kartu nggak kecil bawa ya. kartunya ya. Hmm. Jadi saya kartu tunjuk. Nah, terus saya pikir, aduh masih canggih di Indonesia dong, gitu loh. Ya. Kan Ah. bisa online, bisa Ah. real time, bisa dari HP kan. Nah. Nah, terus tapi Aha. kartu itu Aha. berguna untuk menghadiri malam tahun baru di New York, Oke. Times Square. Oh, jadi kartu itu sebagai tiket juga ya? iya sebagai tiket. Tiket. Jadi untuk masuk ke area malam tahun baru Ah, iya. di Times Square New York itu, Ah, di New York, ah. itu harus kita menunjukkan kartu vaksin dan Dan- kartu identitas kita. Oke, disamakan ya datanya. Disamakan datanya. Dengan data vaksin Waktu itu dan saya- data diri. Ya, waktu itu saya kasih kartu vaksin yang dari Amerika sama yang di Indonesia. Oh, enggak, sama KTP. SIM. Oh, SIM, sesuai dengan data diri. Ada internasional. Ya. Oke. Nah, itu baru boleh masuk. Tapi kalau misalnya belum divaksin, walaupun PCR-nya negatif, nggak boleh. Oke. Harga PCR-nya di Amerika itu mahal loh. Wih, semahalnya PCR di Amerika dengan rupiah. Kalau di Amerika berapa nih dok? Itu $200. $200 PCR-nya. Kalau di rupiah kan kalau 3 juta. Wow, PCR di Amerika guys 3 juta. Di sini sekarang udah 99.000 kalau nggak salah. 250, oke 250 kalau antigen paling Iya, 45.000 intinya kalau di ya. sana di Nah, Amerika itu 10 kali Indonesia. 10 kalinya di Indonesia. Nah makanya kita juga di Indonesia nih sangat-sangat ini banget makanya ya. Dan yang penting penanganannya pun juga ya penanganan juga apa? Ya. Juga bagus di Indonesia. Iya, pasti, Nah, aku transit di Turki ya. Iya. Nggak tahu lah ya. Oh pernah transit di Turki setelah dari Amerika? Ya, Oh, kemarin aku visitor juga mikro. oh di sana Nggak tahu gitu dapat ya. dari mana. Oh. Yang pasti waktu pas pulang ke Indonesia. Tapi yang jelas sudah hasil PCR-nya negatif. yang jelas sudah sempat isolasi dong. Oh iya, Karantina. karantina. Aha, positif. Diisolasi. Isolasi. Dan diisolasi selama berapa lama nih setelah hasilnya Omikron? 10 hari
pas 2 hari karantina, baru diisolasi. Iya. Kemudian diisolasi 10 hari kemudian dicek lagi, Aha. PCR-nya negatif. Ya Iya. sudah kita pulang. Jadi total di Paris itu 13 hari. 13 hari setelah kembali dari Amerika. Iya. Nah ini karena Ada pertanyaan? karena positif gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan positif ini juga jadi pelajaran buat kita bahwa kita juga perlu yang namanya antisipasi walaupun kita sudah divaksin. Tapi rata-rata ya. kemarin Aha. yang di positif ya, Apa? cek sequencing Omicron itu Ya. positif. Dibanding Pada akhirnya positif ya. cuma syukurnya Aha. masih Gejalanya tidak terlalu parah ya dok. nggak terlalu parah karena sudah divaksin. Ya itu dia, karenanya itu manfaatnya guys. Jadi kalau yang namanya sudah divaksin baik 1, 2 dan apalagi kalau udah booster di sini nih. Nah ini jadi kekebalan tubuh atau herd immunity ya, tentang kekebalan tubuh bersama. Jadi ada satu tempat kalau ada beberapa warga yang memang belum divaksin, ayo dong vaksin. Jadi vaksin itu hibrid berarti ya. Ya. Berarti ada vaksin alamiah, Alamiah. tular, Ya, dan vaksin yang dibuat suntikan. disuntikan. Nah, sehingga diharapkan makin banyak antibodi tubuhnya. Ya, oke. Jadi makin banyak antibodinya, makin sehat dan makin kuat. Tapi dengan vaksin ini, mudah-mudahan juga gejala-gejala yang kita alami jika positif itu tidak terlalu berat karena kita sudah ada antibodi.